Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, senang sekali ya. Pagi hari ini ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga nih ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Tapi seperti biasa ada tayangan dulu nih yang mau kita saksikan bareng-bareng ya. Ini viral. Emak-emak curhat ke Presiden Jokowi. Kita lihat curhatannya seperti apa, ini dia tayangannya, silakan. Merekam momen ketika emak-emak bernama Fatmawati Rauf curhat kepada Presiden Jokowi yang melakukan kunjungan ke Pasar Mamasa, Kabupaten Mamasa Selasa siang. Pada kesempatan itu, Fatmawati yang berprofesi sebagai pedagang meminta Presiden agar membangun sebuah pasar di daerah ini. Menurutnya pasar yang dikunjungi Jokowi di sekitar Taman Kota Mamasa bukanlah pasar permanen seperti pada umumnya. Ih Kak Sony mau dong aku curhat sama Jokowi, aku iri loh sama ibu itu. Ih, ibu gak boleh iri, ibu Iya. kanan aja. Iri aja. Masa mau sama Pak Jokowi? iya. Aduh Aduh, kaget. Kalau kita lihat tayangan tadi bagus banget curhatnya bukan untuk pribadinya. Iya. Tapi bagaimana untuk dibangunkan pasar yang permanen. Oh. Itu kan pasar sementara. Nah kalau kita berkata iri itu bahaya loh Bu. Bahaya. Empat mutiara manusia itu yakni agama, akal, sifat malu, dan kebaikan ataupun pahala. Itu akan hancur Bu jikalau ada iri. Iya. Oh, itu kan Jangan. curhatnya Ya. buat yang lain. Kalau ibu mau curhat apa? Nanti curhatnya pribadi lagi. Ya. Apa? Curhat apa ya? Ya. Oh, gak Dia tahu mau sendiri curhat nggak apa, tapi tahu. ini mau curhat. Yaudah ibu duduk aja, Iya, semuanya. iya. Terima kasih. Hati-hati. Nah pagi hari ini jamaah kita akan bahas aja ya. Ciri-ciri iblis sudah masuk ke hati manusia. Kita akan pelajari, itu temanya. Kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Nanti ada tayangan dulu nih yang aku kasih lihat dulu ya. Dituduh mencuri, wanita dianiaya. Ini dia tayangannya, silakan. Seorang wanita menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah pria lantaran dituduh mencuri. Video penganiayaan ini pun beredar di media sosial. Peristiwa penganiayaan yang dialami wanita bernama Diana Anjani, warga Jalan Bilal Medan ini terjadi di Pasar Melati Jalan Flamboyan Raya, Medan Tuntungan, Sumatera Utara Selasa sore lalu. Sesekali korban melawan dan mengaku bukan pencuri seperti yang dituduhkan. Merasa dirugikan, ia pun melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polsek Deli Tua. Ya Allah, baru dituduh udah dihakimin masa, Bib. Serem banget, ya Serem Allah. banget ya. Prasangka-prasangka buruk kayak gitu tuh yang takutnya mungkin gak sih sebagai itu tanda iblis sudah masuk ke hati manusia gitu. Jadi akhirnya muncul prasangka buruk. Bisa gak itu jadi tanda-tandanya, Habib? Benar. Mohon penjelasannya ya, Habib Saugi. Izin Mas Sony, Habib Uthman, Ustadz Maulana, mudah-mudahan guru-guru kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hati-hati yang namanya su'udzan. Ada su'udzan, ada husnudzan. Su artinya jelek atau buruk. Dzan artinya prasangka atau pikiran. Su'udzan berprasangka buruk, berprasangka jelek. Antonimnya sebaliknya yaitu husnudzan, husun baik, dzan prasangka, prasangka baik. Tadi kita luar biasa ngeri-ngeri sedep ya, ngelihat tayangan di video sebelumnya orang disangka atau dikira maling atau mencuri ya, dihakimi begitu luar biasa. Yang namanya su'udzan itu tidak baik, haram, dilarang oleh Allah, dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya su'udzan itu datangnya dari syaitan.
ngebisikin kita punya hati. Makanya jangan sampai hatinya didudukin sama iblis, ya, dibisikin. Emang iblis kebiasaan begitu, pengen kita sesama hamba-hambanya Allah saling berburuk sangka. Jadi yang namanya suudzon, berprasangka buruk itu tidak boleh, dilarang agama. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, khaslatan laisa fauquhuma syai'un minal khair husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Wa khaslatan laisa fauquhuma syai'un minasyarr suudzan billah wa suudzan biibadillah. Dua perkara yang tidak ada yang lebih baik darinya, yaitu husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada makhluknya Allah. Dan dua perkara yang tidak ada lebih buruk darinya, yaitu suudzan kepada Allah dan suudzan kepada makhluknya Allah. Kapan suudzan boleh? Boleh nggak suudzan? Boleh suudzan apabila kita menemukan bukti. Kalau udah ada bukti, bukan suudzon namanya. Mungkin ada CCTV, ataupun ada yang melihatnya sebagai saksi, ataupun ada ciri-cirinya. Ya. Tapi juga kalau ada ciri-ciri bukan berarti 100% dia sesuai dengan tuduhan. Ya. Maka jangan menghakimi sendiri. Lapor ke tokoh masyarakat. Terima kasih Habib Syauqi untuk Sama-sama, penjelasannya. Sony. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu baru satu yang kita bahas. Akan kita bahas lagi. Karena biar ini tidak terjadi pada diri kita. Apalagi buat orang yang suka marah-marah. Waduh, kenapa jadi arahnya ke arah yang marah-marah? Ini menarik nih. Habib Utsman. Marah-marah. Katanya nih orang yang mudah marah. Sebenarnya bukan karena sifatnya itu pemarah. Tapi karena dia dimasukin hatinya tuh sama iblis. Atau tabiatnya. Atau tabiatnya. Jadi yang benar di mana? Atau nafsunya. Nah, yang benar mana? Nafsu, tabiat, emang sifatnya atau emang iblis yang ada di situ? Ya, akhir. Mohon penjelasannya Habib. Afwan Masani, Habib Syauqi, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa salim ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Ya alhamdulillah, penonton di rumah dan penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika manusia memiliki emosional karena memiliki hawa nafsu, sifat bawaan dasar bagi manusia tersebut. Tetapi ketika manusia emosionalnya keluar, setan masuk nih. Untuk apa? Untuk mengomporin. Akhirnya membuat segala sesuatunya menjadi buruk. Gara-gara disalip mobilnya sedikit, akhirnya disalip lagi, tabrak-tabrakan. Ya Allah. Senggol dikit, pukul-pukulan. Diomongin dikit, disamperin, gebuk-gebukan. Karena emosional. Emosional itu harus dijaga. Seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ausini ya Rasulullah. La takdab, kata Nabi Muhammad. Ausini ya Rasulullah, la takdab. Ausini ya Rasulullah, la takdab. Seorang pemuda itu berkata kepada Nabi Muhammad, aku minta wasiat kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad? La takdab. Janganlah kamu marah. La takdab sampai salasa marrah, 3 kali. Jangan marah. Kalau kamu bisa menahan emosionalmu, berarti engkau bisa menahan daripada celaka bagi dirimu. Kehancuran bagi dirimu. Ketika engkau bisa menahan emosionalmu, berarti engkau lebih hebat daripada pegulat, pesilat, atau apapun mereka yang mempunyai badan otot yang kuat untuk berkelahi. Lebih hebat dari itu semua. Karena manusia yang bisa menahan emosionalnya, la takdab walakal jannah. Dia bisa menahan emosionalnya, dia surga. Suami menahan emosionalnya terhadap istrinya, maka ini adalah suami yang mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW
Bukannya nggak pernah dimarahin istrinya, pernah. Sering juga. Tapi Rasulullah dengan senyuman, dengan sabarnya. Kita ikut Nabi Muhammad, kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keselamatan bagi kita, kebahagiaan bagi diri kita. Ketika kita menahan itu semua, maka kita bisa menahan daripada tipu daya syaitan. Karena apa? Karena berarti dia manusia yang hebat. Manusia yang berharap ridhonya Allah. Manusia yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Menjaga emosionalnya berarti bentuk upaya menghancurkan setan, iblis dan sekutunya. Oleh karena itu tahanlah dirimu, kuatkan dirimu, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai engkau menjadi hamba yang mudah marah. Ada satu pertanyaan yang menarik banget, nggak tahu nih, udah pernah dengar apa belum? Tapi aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Apa itu? Hubungannya dengan makan dan kenyang. Makan dan kenyang. Bener nggak? Ketika kita makan, terus kenyang, itu sebenarnya kesempatan iblis untuk masuk tuh ke hati manusia. Iya. Hah? Bener? Benar. Gak usah makan dong. Mau tahu? Mau. Kita bahas. Silakan Ustadz Maulana. Izin Habib. Habib. Buat kita semuanya, ketahuilah makan itu untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Sekali lagi, makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Makan itu hanya menegakkan tulang belakang. Hanya menegakkan tulang belakang. Bukan sampai kenyang berlebihan. Maka bagi 3. Sepertiga dari perut kita isi makanan, sepertiga yang kedua isi air, dan sepertiga yang ketiga isi udara. Kalau semua penuh sampai sini, napasnya gimana? Maka ketika orang sudah kenyang, terus dia makan, bahkan Nabi berhenti sebelum kenyang. Karena ketika orang kenyang dan terlalu kenyang, kemudian dia makan, maka disitulah hatinya mengeras. Dan dari situlah setan bisa masuk. Makanya, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Ketika orang sudah kekenyangan sampai makan lagi, menyebabkan dia malas. Dan malasnya itulah yang menyebabkan iblis masuk, setan masuk. Dan ketika orang terlalu rakus, maaf, tidak timbul kepedulian terhadap sesama. Terjadilah mubazir. Seharusnya bisa dimakan oleh orang lain, kenapa dia yang ambil? Maka makanlah secukupnya, ambillah secukupnya, jangan sampai mubazir. Betul. Makanya orang berpuasa itu menyempitkan tempat mengalirnya setan dalam tubuh kita. Iya, kalau puasa itu menyempitkan. Jadi kalau makan itu membesarkan sehingga mudah untuk dipengaruhi. Maka makanlah secukupnya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita yuk. Semoga kita tidak dikuasai oleh setan. Kita bisa menjadi lebih baik dalam segala hal. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ada pertanyaan nih dari Instagram @fadilumam. Cuma aku mau minta bacain, minta tolong sama siapa ya? Sama ibu deh. Bu, minta tolong boleh bu? Silakan berdiri ibu. Nih dari ini nih, Jamaah Islam itu Indah bu. Namanya Fadil Umam, ibu bacain ya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya dong Ustadz. Iblis kok suka orang-orang yang punya perilaku jelek? Ya Ustadz, emang nggak bisa gitu iblis ganggu orang yang imannya kuat Ustadz? Atau emangnya tugas setan aja yang ganggu manusia pas ibadah jadi iblis? Sama setan bagi tugas gitu Ustadz. Jadi mereka bagi-bagi tugas gitu ya maksudnya ya. Terima kasih ya Bu udah dibantu bacain ya Bu ya. Ibu bingung gak? Saya juga bingung emang bagi tugas Ustadz. Ibu pegang tongkat saya. Ikut ya. Loh lah ini. Ikut kemana mau tahu? Mau kemana? Mau tahu tuh gimana? Mau tahu? Mau. Setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana deh tetap di Islam itu Indah. Jamaah Alhamdulillah.